dokter anestesis spesialis khusus untuk saraf. Dokter bedah sarafnya harus yang khusus untuk MVD. Dokter sarafnya butuh lagi sekolah untuk mempelajari iong. Jadi itu levelnya tuh udah level Tiga bawang dulu ya. Ada. Kalau statistik tuh memang ada yang bilang kesetrum, ketusuk, kesayat. Tapi paling sering itu kesetrum. Karena kalau kita kena sikut setrum kan sakit, tapi itu terus-terusan. Jadi kalau awal dia masih rusaknya dikit, dia kadang-kadang aja muncul. Tapi karena nanti sama seperti kacamata, kalau saya buka, kalau kita baru pakai kacamata bekasnya nggak banyak. Tapi kalau udah lama, bekasnya mendalam. Nah itu sakitnya yang tadinya cuma sebentar bisa lama sekali dan bisa jadi nggak khas. Gitu. Nah itu jadi tadi nyeri seperti kesetrum, terjadi satu sisi wajah dipicu oleh hal-hal yang harusnya nggak bikin nyeri. Bisa mengalami frustasi juga dok ya? Kenapa? Bisa mengalami frustasi juga ya? Frustasi, kenapa? Karena ada yang bilang ini invisible disease. Apa invisible disease? Ya kelihatan. Di video tadi ada orang cantik sekali tapi ya orang nggak tahu kalau dia sakit. Kita nggak pernah yang merasakan dia. Terus dia nangis teriak-teriak, menderita. Orang lihat ini sehat aja kok semuanya gitu. Saya nggak percaya, lebay lu. Gitu. Nah, gitu. Padahal kasihan. Makanya kalau di komunitas luar negeri mereka loneliness, ya hopeless. Hopeless kenapa? Bukan hanya di Indonesia, di luar pun ini masih tantangan besar untuk apa? Untuk mengetahui diagnosisnya, untuk mengobati dengan agresif gitu. Ini ada kalau lihat dok, banyak kan pasiennya wanita dok ya? Kebanyakan wanita. Kenapa dok? Saya nggak tahu. Mungkin ada faktor genetik, tapi perbandingannya 2:3. Lebih banyak wanita 3, rasionya laki-laki 2. Jadi sebenarnya nggak terlalu mencolok ya, 5:1 ya, tapi nggak terlalu mencolok. Makanya saya nggak. Ada penelitian lebih lanjut dok, kenapa wanita lebih rentan terhadap TN ini atau Saya nggak tahu ya. Dari make upnya dia apa atau seperti apa? Tidak, saya nggak tahu. Nggak ada hubungan sama make up. Jadi ini memang faktornya di dalam. Tapi tadi ada beberapa wanita yang memang contohnya tadi dengan autoimun, saya dapat dia pada usia muda ya tadi ya. Dok, biasanya kalau terjadi awal-awal tadi seperti kesetrum, langkah pertama yang harus dilakukan untuk pengobatan seperti apa sih dok? Apa harus memang dikompres dengan es batu kah gitu untuk? Jadi kalau dia dikompres itu kan nyentuh, sakit. Cuma sakit ya? Ini contohnya ada pasien saya masih muda, baru menikah. Saya tanya, gimana kamu? Mempengaruhi nggak pernikahannya? Mempengaruhi, kenapa? Boro-boro mau dicium. Sentuh sakit, ranjangnya goyang itu sakit dia. Ya kan, itu sangat mempengaruhi apa? Mempengaruhi hubungan rumah tangga. Kan untung mungkin masih pasangan muda ada saling kesepahaman, tapi itu sangat mempengaruhi. Ada lagi apa? Gak bergosok gigi tiap hari, berhari-hari gak gosok gigi, gak mandi. Ya kenapa? Karena sakit, gosok gigi sakit, kena air sakit, kena dingin sakit. Gitu. Ada lagi yang apa? Yang mau tidur harus gigit sapu tangan. Nah, ada yang menderita bertahun-tahun, sesudah dioperasi pun mereka trauma psikologis yang luar biasa. Mereka takut itu terjadi lagi. Sudah induk yang melekat kan? Kenapa? Yang melekat ya itunya. Mereka takut itu terjadi lagi karena itu kan one of the worst pain ever known by humanity. Jadi salah satu penyakit yang sakitnya luar biasa yang bisa dialami manusia. Memang nyeri saraf itu sakitnya lebih luar biasa dibanding nyeri somatik. Jadi ketika mereka ngalamin itu, terus mereka mengalami sendiri, orang nggak ngerti kecuali orang-orang dekat mereka. Mereka putus asa, mereka trauma. Bahkan tadi ada beberapa yang nekat bunuh diri. Mungkin beruntungnya orang Indonesia itu kita dekat sama Tuhan, kita masih ingat. Tapi banyak memang kasus pasien saya yang terlintas pikiran negatif, saya selesai aja deh. Sejauh ini udah ada berapa kasus sih dok? TNI dok kan masih awam ya dok ya di masyarakat sendiri dok ini. Jadi level awamnya itu macam-macam, bukan hanya di masyarakat awam, tapi di medis sendiri masih awam. Jadi kayak tadi dokter gigi ada yang
overdiagnosis, ada yang underdiagnosis. Jadi kayak gini, dokter gigi ada yang underdiagnosis, dia sangka masalah gigi, ternyata bukan, dicabut banyak, udah sampai 5 habis, pasien saya banyak, cabut 5, cabut 3, aman, karena bukan itu. Jadi apa artinya? Butuh keterampilan dokter yang prima dan paripurna untuk melakukan tindakan itu. Bukan cuma dokternya saja, bukan cuma dokter bedah sarafnya. Dokter sarafnya neuroanestesi, artinya dokter saraf spesialis, dokter anestesi spesialis khusus untuk saraf. Dokter bedah sarafnya harus yang khusus untuk MVD. Dokter sarafnya butuh lagi sekolah untuk mempelajari iom. Jadi itu levelnya tuh udah level naik semuanya. Nah itu jujur kosnya besar, belum alatnya. Nah tetapi rumah sakit PON sebagai rumah sakit pemerintah punya 2 jalur berbayar dan jalur CKM. Ya, pelayanan relatif sama, bedanya seperti kita naik angkot sama naik taksi. Satu naik angkot kita harus bersedia ngetem, artinya sabar, kan BPJS satu berobat, B berobat, P pakai jalur, sabar kan? BPJS ya. Dok, tapi ada tapi kalau umpama yang operasi pasien umum awam kita bisa lebih cepat. Kenapa lebih cepat? Karena bisa dilakukan umpama di luar jam kerja. Dan di luar jam kerja itu dia harus mengaktifkan semua tim yang harusnya bebas kerja. Nah di sana mulai ada perhitungan biaya-biaya. Dok, tapi contoh kasus artis sendiri ada nggak sih dok yang mengalami sakit ini, TN? Kalau di Indonesia sebenarnya kesadaran tentang TN itu masih rendah, bukan hanya di pasien, di dokter. Jadi seperti gunung es, puncak gunung es. Tapi kalau di luar negeri contohnya Salman Khan. Salman Khan di negara India yang dokter bedah sarafnya banyak, itu 7 tahun ngalamin sakitnya. Kebayangkan, dan berobat sampai ke luar negeri dia untuk operasi. Nah kayak gitu kan contohnya nggak gampang memang. Jadi kalau di komunitas-komunitas, saya memperhatikan komunitas di neurologi dalam dan luar negeri memang tantangan sekali ya untuk dari menegakkan diagnosis sama terapinya tadi. Nah di sini kita salah satu kelebihan di rumah sakit PON itu kita bisa duduk bersama. Ada dokter saraf, ada dokter bedah saraf, ada dokter gigi, sehingga tadi karena kita simultan bentuknya klaster, kita dengan mudahnya lebih mudah tuh tektokan. Ini apa gitu. Jadi pasien kita ada kayak menghemat waktu agar pasien tidak kayak pingpong sana kemari gitu.